Bisa dimulai ya? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, salam sehat selalu ya. Sebelum menginjak ke acara inti, jadi apa ya, saya akan memberikan apa sih syarat kita memberikan makanan pendamping ASI. Ya, tentunya yang memberikan ASI. Kalau yang tidak memberikan ASI, dokter kok digunting. Nanti kamu cabutin gini gimana? Ya, makanan pendamping susu formula beda ya. Antara yang makanan pendamping ASI dengan sufor itu tentu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Nanti kita lihat. Ya. Yang terpenting ini memberikan MPASI itu ada 4 syarat yang perlu diketahui. Ya, yang pertama kita memberikan MPASI itu harus tepat waktu. Ya. Yang dimaksud tepat waktu itu apa? Ya, diberikan sesuai dengan usianya. MPASI itu diberikan pada usia 6 bulan. Jadi kapan MPASI itu diberikan? MPASI itu diberikan pada usia 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan tidak boleh diberikan MPASI. Ya, hanya ASI saja. Ya. Jadi ini tepat waktu itu tepat waktu usia pemberian. Yang kedua, tentunya harus bergizi, disesuaikan dengan kebutuhan bayi atau anak, sesuai dengan usianya. Bergizi di sini harus ada susunan makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, ya, lemak. Tentunya vitamin dan mineral disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan umur. Kemudian prinsip yang ketiga, tepat cara pemberiannya. Jadi yang dimaksud dengan tepat cara pemberiannya, ini ya kita lihat di tekstur. Kemudian kita sesuaikan tentunya dengan usianya. Kalau usia ya 6 sampai 7 bulan, teksturnya bagaimana? Jadi tekstur itu disesuaikan dengan bayi. Kemudian ada yang syarat yang keempat, yang terakhir adalah bersih. Kita melihat kebersihannya. Kebersihan ini dari kebersihan persiapan dalam pengolahan makanan bayi. Kemudian kita harus perhatikan juga kebersihan tentang alat yang gimana ya, naik aja tunjuk nggak apa-apa dalam memberikan makanan. Ini hanya sepintas ya untuk pengetahuan bagaimana kenapa sih MPASI itu harus diberikan pada usia 6 bulan. Ya. Karena apa? Ya, kalau MPASI itu diberikan dini atau sebelum 6 bulan, ya, ini dampaknya luar biasa. Ya. Bisa menimbulkan alergi yang akan menyebabkan kerusakan usus. Belum, Mbak. Ya, ya. Jadi kalau MPASI diberikan dini, ini dampaknya akan bisa timbul alergi, ya. Kalau sudah alergi, dampaknya bisa mengakibatkan kerusakan usus. Jadi
anak yang masih di bawah 6 bulan, ini organ tubuhnya juga belum sempurna. Jadi masih perlu adaptasi. Oleh sebab itu, khusus bayi pada usia masih di bawah 6 bulan, ini alat pencernakannya juga masih kurang sempurna. Jadi tidak boleh dipaksa ya atau dipaksakan diberikan MPASI. Hanya ASI saja. Kalau bayi sudah di atas 4 bulan ya, 4 bulan ini sudah mulai ada, kalau di gambar itu sudah ada yang di bawah 4 bulan itu masih renggang. Di pipa kapiler atau apa, saraf-sarafnya, pembuluh darahnya itu belum sempurna. Kalau sudah di usia di atas 4 bulan, usus-usus bayi jadi saraf-sarafnya itu sudah ada perapatan. Ini kalau sudah mulai usia 6 bulan, ini bisa menutup sempurna. Oleh sebab itu ya, fungsi dari getah pankreas, dari getah usus halus, dan lipase ini cairan pada lidah ya, asam empedunya ini sudah sempurna semua. Jadi dia sudah siap untuk mencerna makanan. Right? Lanjut, Mbak. Oke, dokter. Ya. Kalau kita melihat perkembangan motorik ya pada anak ya, kalau masih di bawah 12 bulan atau di bawah 1 tahun itu dikatakan bayi. Kalau sudah di atas 1 tahun ya sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun ini sudah dikatakan atau disebut dengan anak. Kalau lihat perkembangannya dan motorik kesesuaian dengan jenis makanan yang bisa dikonsumsi oleh bayi dan anak, ya bisa kita lihat di sini ya. Untuk usia 0 sampai 6 bulan, kemampuan motorik ini anak sudah mulai bisa menelan atau menghisap, ngemut ya. Jadi bisa menghisap atau ngemut apa? Ngemutnya atau menghisap puting payudara dan dia sudah mulai bisa menelan. Jadi yang harus ya dikonsumsi adalah hanya makanan cair saja. Cairnya itu apa? Hanya ASI saja. Ya. Oleh sebab itu, usia 0 sampai 6 bulan ini harus ASI eksklusif. Dikatakan ASI eksklusif itu hanya ASI saja tanpa cairan apapun. Jadi anak usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja. Ya, karena ASI ya, energi ASI ini sudah memenuhi kebutuhan bayi. Ya. Kemudian kalau anak sudah menginjak usia 4 sampai 7 bulan, ya ini fase awalnya dia sudah mulai bisa mengunyah. Ya. Motoriknya bisa meningkat ke kemampuan menyedot dari bagian tengah lidah. Jadi ini lidahnya sudah bisa dibuat menelan sampai dengan sepertiga dari belakang lidah. Jadi lidah yang paling belakang itu sepertiganya dia anak sudah bisa menelan. Tetapi di sini ini keliru ya, usia 6 sampai 7 bulan ya, bukan 4 ya. Ini bentuknya cair atau semi padat. Ya. Jadi yang masuk dengan cair atau semi padat. Jadi ini ada tahap-tahapannya.
awal cair, kemudian semi padat. Semi padat ini biasanya kalau kita sehari-hari, mungkin bunda-bunda, semuanya kalau membuat, mungkin yang sudah pengalaman ya, yang sudah pengalaman, ini biasanya disebut dengan bubur halus atau bubur susu. Ya. Jadi ASI mulai MP ASI mulai diberikan 6 ya. Fasenya apa? 6 sampai 7 bulan. Ini memberikan makanan berupa cair atau semi padat. Jadi halus, makanan halus. Bisa berupa bubur tepung, ya mau tepung beras, tepung maizena atau tepung tepung beras merah, beras putih boleh ya. Kemudian untuk usia 7 sampai 12 bulan. Lanjut Mbak, 7 sampai 12 bulan. Ya, 7 sampai 12 bulan. Ini bibir bayi sudah mulai bisa membuka dengan sendok. Jadi kalau ada sendok, dia biasanya bisa membuka dan menggigit, mengunyah. Jadi motoriknya, perkembangan motoriknya ini bisa dilihat. Jadi kalau anak usia 7 sampai 12 bulan ini sudah bisa membuka. Kalau ada makanan yang masuk sudah bisa menggigit, bisa mengunyah. Mungkin pada usia ini tumbuh gigit sudah mengalami pertumbuhan. Ya, tentunya bentuk makanan yang dapat dikonsumsi ini berbentuk saring. Makanan lunak yang bisa, ya, jadi makanan lunak saring ini biasanya dulu disebut dengan tim saring. Ya. Kalau sekarang zaman sudah modern, ya teknologinya semakin canggih, makanan saring saring dengan saringan. Tapi sekarang semakin teknologi saat ini sudah dapat dari nasi ya, kemudian dari makanan lengkap blender ya, sudah jadi makanan lunak ya, jadi makanan saring dari nasi. Kalau di blender itu juga makanan lunak, ini biasanya nasi tim ya. Jadi tim itu adalah makanan lunak, atau juga sudah bisa diberikan finger food atau makanan yang bisa dipegang dengan jari. Ya, mungkin dipegang dengan apa? Biskuit ya. Jadi diberikan makanan yang bisa dipegang dengan tangan anak atau jari. Ya, dia akan memasukkan makanan itu ke bibirnya. Ya. Jadi sudah mulai menggigit ya. Ya menggerak-gerakkan lidahnya, mungkin merasa haus ya. Jadi motoriknya seperti itu, mestinya anak usia 7 sampai 12 bulan. Kalau untuk anak sudah di atas 1 tahun, jadi 1 tahun sampai 24 bulan atau 2 tahun, ini anak sudah bisa mengunyah ya dengan gerakan memutar makanan ya. Biasanya anak kalau disuapi ya, ada yang dimu ya, diem aja. Tetapi sambil diputar-putar. Ya. Untuk bentuk makanannya ini sudah bisa diberikan makanan keluarga. Jadi sudah diberikan makanan berupa nasi lengkap ya. Nasi beserta teman-temannya tentunya lengkap ya, ada kandungan karbohidrat, protein ya, kemudian lemak, sumber vitamin dan mineral. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pemberian makanan bayi dan anak ya, ini ada pedomannya ada 10. Jadi prinsip pedoman yang harus kita perhatikan dalam memberikan makanan pendamping bayi dan anak ya. Makanan
Ya, pemberian makanan, PMBA itu P-nya pemberian, M-nya makanan, bayi dan anak dengan pemberian ASI. Ya, ini saya menjelaskan makanan bayi dan anak yang masih ASI. Ya, yang pertama ya, jadi prinsip yang pertama kita harus menerapkan ASI eksklusif. Harus ya. Karena ASI itu manfaatnya luar biasa untuk bayi dibanding dengan susu apapun yang mahal harganya. Tiada duanya. Karena ini anugerah dari Allah ya. Betul-betul kita manfaatkan ya. Pada usia 6 bulan ya. Ini baru diberikan MP ASI, makanan pendamping ASI. Tetapi jangan beranggapan makanan pendamping ASI, pendampingnya ASI. Jadi ASI-nya tetap dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun. Ya. Kemudian prinsip yang kedua, tetap ya, lanjutkan pemberian ASI. Jadi ASI tetap terus diberikan sesuai dengan keinginan bayi. Ini sudah beda ya. Kalau hanya ASI saja ya, frekuensinya ya bisa dilihat frekuensinya. Kalau masih ASI saja itu 1 kali 24 jam itu bisa berapa kali hisapan. Kalau misalkan kurang dari 12 kali dia menyusui atau menyusu, berarti itu kalorinya kurang. Asupan kalorinya kurang. Kalau masih ASI saja itu bisa di atas 12. Ya. Nah, kalau sudah di usia sampai dengan 2 tahun, dia sudah mulai MP ASI. Jadi ini ASI-nya sesuai keinginan bayi. Ya, tentunya frekuensinya semakin bertambah umur, semakin bertambah umur itu frekuensinya semakin jarang. Tetapi kalau masih di bawah 1 tahun, kita harus bisa menghitung 1 hari berapa kali dia menyusu. Jadi frekuensinya itu tetap kita hitung. Kemudian prinsip yang ketiga, terapkan responsive feeding. Ini kita perhatikan. Jadi dalam memberikan makanan itu harus responsif ya, gunakan prinsip asuhan psikososial ya, jadi penuh dengan kasih sayang. Nanti akan saya sampaikan pada sesi, jadi saya akan memberikan prinsip ya dalam memberikan PMBA. Yang keempat prinsipnya hygiene ya. Prinsip hygiene pada penanganan makanan itu sangat diperlukan. Prinsip yang kelima, saat usia 6 bulan mulai memberikan MPASI dengan jumlah sedikit ya. Sedikit perlahan ditingkatkan. Jadi memberikannya sedikit-sedikit ya, ditingkatkan jumlahnya. Tetapi jaga dalam memberikan ASI. Prinsip yang keenam ya, tingkatkan konsistensi dan jenis makanan. Jadi konsistensi ini bentuknya ya, konsisten ya. Konsistensi itu bentuknya. Bentuknya kalau cair bagaimana, lunak bagaimana, ya saring bagaimana, kita harus tahu. Jenis makanan disesuaikan dengan umur anak dan kemampuan. Ya, ini biasanya ya. Kalau kita tidak memperhatikan prinsip itu ya, ini akan berpengaruh pada motorik anak, terutama pada indera pengecapan. Kemudian prinsip yang ketujuh, kita tingkatkan jumlah pemberian makanan sesuai dengan pertambahan umur. Jadi tentunya kebutuhan kalori semakin bertambah. Yang kedelapan, jenis makanan harus kaya gizi ya, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan usia anak.
Ya, perlu diperhatikan karena apa kalau kita tidak memberikan makanan yang bergizi ya, yang kurang sesuai dengan kebutuhan gizi anak, ini akan berdampak pada anak-anak yang stunting. Yang ke-9, prinsip 9, gunakan bahan makanan yang difortifikasi ya, dan vitamin mineral dari fortifikasi vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita kalau mengolah makanan itu bisa kita menambahkan bahan yang misalkan yang kurang kandungan vitaminnya atau mineralnya, ini bisa dipadukan. Untuk prinsip yang ke-10, tambahkan cairan ya. Harus menambahkan cairan pada makanan anak sakit ya. Kalau anak sakit ini diperhatikan. Jadi kalau anak yang sakit, cara pemberian makanannya itu jangan anak tidak mau makan ya sudah biarkan. Padahal dia sangat butuh sekali asupan makanan. Kalau tidak mampu banyak ya frekuensinya bisa. Misalkan kalau tidak sakit 3 kali, selama sakit bisa lebih dari 3 kali. Tetapi diupayakan ya, anak diberikan makanan lunak ya. Kalau anak sakit ya, berikan makanan yang lunak ya, sesuai yang disukai ya. Jadi memberikan makanan pada anak pada saat sakit itu biasanya kita hafal ya, bunda-bunda itu biasanya hafal ya. Anaknya kesukaannya masakan apa sih ya. Pada saat sakit ini biasanya walah tak buatkan makanan kesukaan dia. Jadi bentuknya lunak ya. Kemudian cairannya harus ditambah mungkin yang berkuah atau lebih banyak dikasih minuman ya, atau jus, mungkin air putih, jus ya. Kalau sudah sembuh, beri makanan sesuai dengan banyaknya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak sakit tidak mampu ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi kalau sudah sembuh, ini harus diberikan sesuai dengan usianya. Lanjut. Ya, ini ada sebentar untuk pengetahuan aja ya. Ya, ASI ya. ASI standarnya ya kita memberikan ASI itu sampai 365 hari. Jadi dalam satu hari itu 24 jam. Ya, ASI eksklusif. ASI saja diberikan sampai 6 bulan. 30 hari kali 6 berapa? 180. Ya. Peran ASI itu sangat penting ya, terutama pada 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan ini adalah golden age, biasanya disebut ya usia keemasan. Ini sangat penting sekali ya. Kalau kita memberikan MPASI yang salah, ini akan tumbuh anak yang stunting. Kalau kita memberikan MPASI yang benar ya, insya Allah mereka tumbuh tanpa stunting. Ya, tentunya yang berperanan penting ini adalah MPASI. Lanjut. Jadi ini penjabaran pada prinsip tadi ya, prinsip kita memberikan MPASI ini yang pertama dan kedua ya. Kalau yang ketiga tadi responsive feeding ini ya, makanan pada bayi ini secara langsung akan dapat membantu ya memenuhi kebutuhan kalori ya. Jadi kalau di atas 6 bulan, kalau hanya ASI saja tidak bisa memenuhi kebutuhan energinya. Jadi sudah mulai berkurang. Jadi kebutuhan energi itu harus ditambahkan melalui
makanan pendamping ASI. Jadi bukan ASI saja, sangat kurang ya. Karena tidak akan mencukupi. Bagaimana caranya kita memberikan ya makanan pada anak? Ya, ini harus ya. Memberikan makanan pada anak ini harus sabar, telaten. Ini sangat diperlukan. Jangan ada bentakan-bentakan. Jadi anak kalau melihat makanan ini dia akan trauma. Karena apa? Setiap kali makan pasti kena marah. Jadi bunda-bundanya itu harus apa Bu, ikhlas ya, memberikan makanan pada anak. Jadi diberikan makanan secara langsung ya. Dan mencoba anak untuk makan sendiri. Kalau usianya sudah bertambah di atas 1 tahun itu diusahakan dia akan diambilkan makanan biar dia akan mencoba makan sendiri secara pelan-pelan ya, dengan sabar ya. Kalau misalkan berserakan berjejeran biar aja ya, dia akan mencoba makan sendiri. Jadi jangan dipaksa. Jika anak menolak kalau diberikan makan ya, bunda-bunda harus punya inovasi, mungkin punya modifikasi masakan apa yang terbaru buat anaknya sehingga anak itu bisa makan makanan yang tidak itu saja, bisa divariasikan ya. Kalau misalkan hanya sayur sup, sayur bening, sayur asem ya, soto, bakso, mungkin anak itu akan bosan. Ya. Jadi dicoba dengan rasa yang lain, mungkin teksturnya yang lain, mungkin teknik pengolahannya atau metode memasaknya ini juga bisa berbeda. Jadi anak itu kadang-kadang menolak itu karena bosan. Ya. Meminimalis ketidaksenangan anak pada makanan karena menimbulkan anak susah makan. Anak susah makan kenapa? Kita harus mengambil hikmahnya. Kenapa sih anakku kok enggak suka dengan ya? Dia itu akan mestinya bunda-bunda itu sudah hafal ya. Waktu pemberian makan ini harus penuh kasih sayang ya. Kita harus melihat atau kita kalau menyuapin kita harus tatap muka, bisa kontak mata antara ibu dan anak. Kalau kontak mata ini biasanya ada kontak batin, berarti ini anak akan nyaman dan dia merasa dapat kasih sayang dari bundanya. Kemudian lanjut Mbak. Ya. Kalau untuk izin sanitasi ini ya sebelum memasak, sebelum menyuapi, memberikan makanan pada anak, jadi prinsipnya harus cuci tangan terlebih dahulu. Apalagi sekarang di masa pandemi ya. Di masa pandemi kita harus bisa menjaga kesehatan baik itu lingkungan maupun diri kita sendiri. Ya. Jadi ikuti protokol kesehatan. Kalau kita mau nyuapin ya cuci tangan baik anaknya atau bundanya ya. Untuk memasaknya juga gitu, sebelum memasak bahan makanan itu dipersiapkan yang baik dan benar, dicuci terlebih dahulu, diolah dengan peralatan yang bersih ya. Ini akan berpengaruh pada kesehatan anak. Ya, kemudian lanjut Mbak. Lanjut. Ya, ini cuci tangan. Tentunya ada berapa langkah? 5 ya, 5 langkah dalam mencuci tangan. Saya kira bunda-bunda sudah pinter semua ya. Sekarang kita menginjak pada prinsip ya, prinsip. Nah, ini
sudah di fokusnya ya. Lanjut, Mbak. Ya, lanjut. Ya. Saat usia 6 bulan, ya ini kan mulai MPASI usia 6 bulan. Jadi usia 6 sampai 8 bulan kebutuhan energinya untuk MPASI berapa? Jadi ini ya Bu, prinsip ini harus diperhatikan. Jadi kebutuhan MPASI dan ASI. Ini setengah banding setengah. Kenapa? Artinya apa? Ya, harus dalam satu hari ini totalnya 200 kalori. Ya, kebutuhan gizinya. Kalau bayi itu sudah terpenuhi ASI eksklusif dari ASI saja. Kalau sudah di atas 6 bulan atau 6 bulan ke atas sampai 8 bulan, ini separuh dipenuhi dari ASI, setengah dari MPASI. Jadi totalnya harus 200 kalori. Bentuk makanannya ya mulai dari cair kental. Tadi sudah saya sebutkan contohnya bubur susu atau makanan lembek. Kemudian dilanjutkan dengan makanan lunak. Ya, nasi, tim, saring. Ya. Berapa kali pemberian? Ya, diberikan 2 sampai 3 kali per hari. Kalau masih awal ya, masih awal itu bisa 1 sampai 2 kali saja cukup. Ya, yang 1 kali boleh panjenengan berikan jajanan atau kudapan atau selingan ya. Yang 1 sampai 2 kali per hari, bisa 1 atau 2 kali, ini tergantung volume atau lambung anak. Ini diberikan 1 sampai 2 kali per hari. Untuk jumlah pemberian makanan, mulai 2 sampai 3 sendok makan per hari. Jadi jangan anak itu dipaksa harus menghabiskan 1 mangkok. Ya, kalau diukur dengan URT, ya, buburnya itu cukup setengah mangkok yang isi 250 cc. Mungkin bunda-bunda semua yang masih mempunyai balita atau bayi, ya, mungkin yang mau mempersiapkan MPASI, ya, yang awal itu kalau bisa, ya, disisihkanlah uang belanja untuk beli mangkok yang ukurannya 250 cc. Biar kita walaupun tidak punya gelas ukur, jadi kita menghitungnya pakai URT, jadi ukuran rumah tangga. Kadang kita memaksa 1 hari itu sekali makan harus habis 1 mangkok ya, atau berapa. Jadi cukup 2 sampai sendok makan. Awalnya 2 sendok sudah. Tetapi frekuensi memberikan ASI itu harus diperhatikan. Masih antara 10 sampai 12 kali. Kalau kurang dari itu berarti kurang. Ya, walaupun masih sudah diberikan MPASI. Ya. Jadi cukup setengah mangkok. Setengah mangkoknya dari mangkok yang 250 cc. Jadi awal itu agak cair bunda-bunda ya. Memberikan bubur susu agak cair ya. Masih pertama kali kita memperkenalkan dengan makanan agak cair dulu. 1 hari agak dikentalkan. Kemudian hari berikutnya dia sudah mampu menelan ya. Itu ditingkatkan sesuai dengan teksturnya ya. Jadi ini ya. Jadi usia 6 sampai 8 bulan itu cukup setengah mangkok saja. Tetapi frekuensinya 3 kali. Ya, lebih bagus lagi ya, biar asupan gizi, asupan vitamin dan mineralnya itu bisa terserap ya. Kalau kita memberikan makanan lengkap ya tanpa vitamin dan mineral ya itu juga sia-sia.
Ya. Kita berikan sari buah pada saat makan, kita mendorongnya biasanya bunda-bunda dengan apa? Air putih ya. Ya, mendorongnya jangan dengan air putih, dengan sari buah. Ya. Dengan sari buah. Kemudian kalau sudah usia 9 sampai 11 bulan. Ya. Ini kebutuhannya sudah bertambah. Ya, kebutuhannya 300 kalori. Ya. Ini masih setengah banding setengah-setengah dari apa? Setengahnya dari ASI. Dari makanan juga setengah. Bentuknya apa? Makanan lunak sampai dengan tim. Ini boleh apa bubur beras ya. Atau sampai dengan tim ini tim Bu ya. Kalau dulu 9 itu tim saring ya. Kalau nasi tim ini bisa dicampur ya. Namanya one dish meal, kalau bahan makanan dicampur jadi satu, ini namanya one dish meal ya. Ini bisa makanan lunak ya atau tim saring sampai dengan tim ya. Dan makanan yang bisa dipegang oleh bayi ya, namanya finger food, makanan yang bisa dipegang ya. Sambil dia diajarin supaya apa? Motoriknya dia bisa berkembang. Ya, ini termasuk perkembangan. Ya. Ini makanan diberikan 3 sampai 4 kali sehari. Kalau volume lambung bayi itu tidak mampu menghabiskan porsi yang setengah mangkok, berarti makanan itu bisa diberikan setengah mangkok itu bisa diberikan sampai 4 kali. Ya. Jadi memberikan makanan 3 sampai 4 kali per hari. Kemudian kita tambahkan dengan selingan. Ya, selingan ini bisa kue-kue ya atau snack-snack atau bisa buah-buahan. Nah, ini bisa diberikan 1 sampai 2 kali per hari. Kemudian kalau usia 12 sampai 2 tahun atau 23 hari 23 bulan ya. Ini yang 3/4 adalah dari makanan. Yang 1/4 itu dari ASI. ASI kan diberikan sampai dengan usia 24 bulan. Ya, 2 tahun. Ya, kalau anak sudah usia di atas 12 bulan atau 2 bulan ke atas, ini sudah diberikan makanan keluarga. Kalau misalkan dia tidak bisa makan nasi, ya belum bisa makan nasi, ini berikan makanan lunak dulu. Tetapi tetap lunak diseling dengan nasi. Lunak di bubur atau diseling dengan nasi. Jangan langsung bubur saja masih usia 2 ya. Tidak akan bisa melatih motorik ya. Memberikan makanan itu sesuai dengan perkembangan ya. Kalau kita usia 1 tahun masih kita berikan bubur saja ya, nanti tidak akan merangsang ya organ tubuh yang lainnya. Makanan kita berikan 3 sampai 4 kali per hari dan selingannya 1 sampai 2 kali sehari. Nah, tentunya jumlahnya juga bertambah banyak. Di sini bisa 3/4 mangkok sampai dengan 1 mangkok penuh. Ya, berarti mangkoknya tetap mangkok yang 250 cc atau mili. Ya, kalau bisa alat makan yang dipakai untuk memberikan makanan pada anak, bayi dan anak itu kalau bisa ya sendiri, ya. Jangan dicampur dengan yang lain. Supaya kita bisa ya kira-kira ya kalau setengah mangkok ini tentunya ya kalorinya sudah segini ya 300 200, kalau setengah 200 300 ya. Kalau saya kasih 3/4 mangkok ya ini kan sudah usianya di atas 1 tahun, ini sudah 3/4 sampai 1 mangkok. Kalau kurang dari itu berarti asupannya masih kurang. Lanjut, Mbak. Lanjut.
Nah, ya. Ini perbandingan MPAC dan ASI. Ya. Ya. Jadi ini ukurannya mangkok yang 250 mili. Lanjut. Lanjut. Dari sana, Bu. Slide. Ya. Yang harus diperhatikan, ya kita harus melihat ya ini pedoman ya penyusunan menurut WHO. Ini yang terbaru 2016. Ya, kita menyusun PMBA harusnya seperti ini. Ini yang ASI ya, ya tidak yang sufor ya. Seharusnya komposisinya kita harus memenuhi 6 kuadran. Ya, ini apa? Pola makannya harus kompleks ya. Ini anak yang asli, yang pakai ASI ya. Jadi kita kandungan atau susunan makanannya itu harus ada sumber bahan pokok, staple food ya, bahan makanan pokok di sini termasuk umbi-umbian ya atau serealia, itu termasuk padi-padian dan tepung-tepungan. Dia sebagai sumber energi. Ya. Kemudian harus ada sumber protein. Ya. Tentunya proteinnya ini protein hewani. Ada juga protein nabati termasuk kacang-kacangan atau biji-bijian dan hasil olahannya. Kalau protein hewani, daging, ayam, dan ikan, dia ini termasuk ya sumber makanan yang tinggi zat besi, vitamin A, ya, dan mengandung protein. Jadi sumber protein, oleh sebab itu ada panahnya. Sumber protein ya yang bagus untuk anak di bawah 2 tahun adalah protein hewani. Oleh sebab itu komposisinya pada makanannya ini harus tinggi protein hewani. Porsinya agak besar sedikit dibanding dengan yang kacang-kacangan. Karena protein hewani ini sumber zat besi. Ya, kalau kacang-kacangan dan hasil olahannya, ya ini dia kurang ya, tidak sebagai sumber zat besi. Ya, tidak sebagai sumber zat besi. Ya, jadi porsinya untuk kacang-kacangan dan hasil olahannya termasuk tahu dan tempe ini tidak boleh terlalu banyak. Porsinya yang besar adalah protein hewani. Dari protein hewani ini yang sumber protein termasuk hasil olahannya ya, hasil olahannya ini susu, keju, yogurt ya. Dia sebagai sumber kalsium. Yogurt sebagai keju, susu sebagai sumber kalsium, protein dan ada vitamin B-nya. Kemudian perhatikan ya, sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Terutama pada sayuran yang berwarna tua ya. Yang berwarna oranye, hijau ya. Ini banyak mengandung karotin atau vitamin A.
dan vitamin C. Ya. Jadi telur ini juga termasuk protein hewani, tetapi dia tidak bisa atau kurang mengandung sumber zat besi. Ya, kalau telur ya memang praktis ya, tetapi zat besinya kurang. Dia tidak bisa menyerap zat besi dari makanan. Ya, jadi kalau memberikan telur ya jarang-jarang aja. 1 minggu 1-2 butir saja. Jangan terlalu sering bunda-bunda memberikan telur. Ya, kita berikan protein hewani yang murah harganya saja ya, sesuai dengan uang belanja ya. Soalnya makanan bergizi tidak harus yang mahal ya. Kemudian susunannya juga harus ada lemak. Ya, di sini lemak ini memberikan sumbangan kalori yang tinggi. Ya, tetapi lemak ini sangat diperlukan ya untuk pertumbuhan. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Di setiap komposisi makanan pada bayi dan anak harus tinggi lemak. Ya, kebutuhan lemaknya ini bisa 30-40% dari total kalori yang diperlukan. Ya. Kalau yang kacang-kacangan ini ya, untuk penyerapannya dia butuh vitamin C dari buah-buahan dan sayuran. Lanjut, Mbak. Ya. Di dalam PMBA ya tidak sama dengan 3 jari fungsi makanan dulu ya, 3 jari fungsi makanan ya, sumber karbohidrat ya, protein dan mineral. Ya. Kalau di sini untuk PMBA kita harus memberikan ya makanan, bahan makanan ini contohnya bahan makanan nasi tim, untuk nasi tim. Jadi harus ada makanan pokok, harus ada zat pembangun. Ya, zat pembangun tadi sudah saya sebutkan protein hewani dan protein nabati. Tetapi komposisinya lebih banyak protein hewani daripada nabati. Kita cukup mengenalkan saja untuk protein nabati. Kemudian ada zat pengatur. Zat pengatur ini adalah sumbernya dari sayur dan buah. Yang keempat ini adalah sumber energi. Sumber energi di sini ya, tadi sudah saya sebutkan adalah lemak. Ya, lemak itu boleh dari minyak goreng dan dari santan. Ya. Jadi untuk makanan bayi yang atau anak bersantan tuh katanya tidak boleh. Ya, jadi ini boleh ya, karena lemak itu memberikan sumbangan energi yang tinggi. Jadi kita akan mensiasati volume makanan pada anak. Seharusnya setengah mangkok, ya itu bisa dijadikan 1/4 mangkok, tetapi nilai gizinya sama dengan 1 mangkok. Lebih masuk yang mana kira-kira? Setengah mangkok enggak habis ya. Kalau kita padatkan, kita berikan lemak, jadinya itu 1/4 mangkok. Kan lebih enaknya 1/4 mangkok, tetapi nilai gizinya sama. Jadi kita bisa memperkecil volume, sehingga asupannya masuk sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi pada memberikan nasi tim atau bubur, ini bentuknya setengah padat. Ya. Selalu tambahkan. Kalau ini ya dari hasil pengamatan ya, hasil survei, ternyata bunda-bunda ini
kayaknya enggak mau ribet lah ya dalam mempersiapkan makanan anak atau bayi. Pilih yang lebih praktis. Ya, kalau dilihat dari segi ekonomis dan hygiene sanitasinya itu perlu dipertimbangkan ya. Sekarang banyak produk-produk makanan atau makanan instan ya, makanan yang praktis tanpa ribet ya. Tetapi harus melihat komposisinya apa sih. Kalau bunda-bunda mempersiapkan sendiri tentunya sudah tahu komposisinya harus seperti ini, makanan bayi dan anak. Sehingga kalau komposisinya betul, sudah tahu porsi-porsinya, ya ini tidak akan menghasilkan anak-anak stunting. Ya, kuncinya mestinya ada di situ. Kalau anak itu stunting ya, ini intinya ada pada makanan pendamping. Kita memberikan makanan pendamping aslinya itu sudah betul apa belum. Jadi ini dievaluasi ya. Kita biasanya mengevaluasinya kenapa anak itu stunting, kenapa anak itu bisa gizi buruk, kenapa anak itu bisa kurus atau sangat kurus. Jadi kita itu menggalinya itu ke belakang. Bagaimana awalnya mempersiapkan MPASI-nya, sudah betul apa belum, frekuensinya, jumlahnya, teksturnya, jamnya, ya. Untuk anak usia 6-12 perlu menambahkan, ya, menambahkan minyak. Sebetulnya ibu-ibu kalau memberikan makanan yang bening-bening ya. Yang bening-bening. Kita bosan ya kalau yang bersantan mungkin bunda-bunda ya. Kita memberikan sayur sup, sayur bening, sayur asam boleh saja ya. Tetapi jangan lupa memberikan atau menambahkan minyak. Ya. Minyak ke dalam makanannya atau mungkin mau menambahkan di mana monggo. Ya. Dalam satu hari itu bisa 2 sendok teh. Ya. Ini Bu ada sumber bahan makanan untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan anak yang menjadikan anak-anak yang unggul ya. Ini tadi sudah ya. Kita berikan protein ya, terutama protein yang tipe 2, protein hewani ya. Terutama protein hewani karena ini banyak omega 3-nya, omega 6-nya, zinc-nya juga tinggi. Zinc itu sangat membantu sekali dalam pertumbuhan anak. Ya. Kemudian protein nabati, tadi sudah saya jelaskan, memberikan protein nabati, kacang-kacangan, dan hasil olahannya ini cukup mengenal. Jadi porsinya jangan terlalu banyak. Misalkan tidak sempat ya, memberikan, tidak ada Bu, tidak diberikan protein nabati, tidak masalah. Yang penting protein hewani harus ada. Lanjut. Right. Ya. Mungkin bunda-bunda yang tidak berani memberikan protein hewani ya, atau ikan, mungkin telur atau ya, khawatir anaknya alergi. Ya. Padahal protein hewani ini sangat diperlukan di dalam pertumbuhan anak. Jadi belum ada penelitian yang membuktikan ya bahwa kalau anak mengkonsumsi ikan atau yang lainnya ya, termasuk protein hewani, mungkin ikan, ayam atau itu dia alergi ya, belum ada fakta
yang membuktikan sampai di sana. Lanjut. Slide. Ini tadi sudah saya jelaskan sekali ya. Peran lemak di dalam lemak atau minyak di dalam kita memberikan makanan bayi dan anak. Ya, tadi sudah lemak memberikan energi yang tinggi. Terutama lemak ini termasuk asam lemak esensial untuk pertumbuhan anak. Ya. Kalau kita menjadikan anak yang dalam makanannya ini tanpa lemak, jadi lemak vegetarian ya, jadi kita memberikan lemak dari nabati, ini akan menyebabkan dia gagal tumbuh karena di nabati ini dia kurang kandungan zat besinya dan zinc ya. Nah, dan minyak ini harus tinggi. Kenapa? Ini dapat menurunkan. Tadi sudah saya sebutkan ya, memberikan lemak atau minyak ini dapat menurunkan volume MPASI. Tetapi dapat menaikkan tes rasa. Yang penting di sini ya, lemak dapat melarutkan vitamin A di dalam kandungan makanan. Jadi makanan yang tinggi vitamin A-nya tanpa lemak dia akan tidak akan terserap oleh tubuh kita. Slide. Kalau ya ini ada strateginya untuk ya MPASI lokal ya. Ini kalau kita memberikan ya teh atau kopi ya, kadang-kadang anak itu diberikan teh, akhirnya anak itu suka pada teh ya. 1-2 jam setelah makan atau sebelum makan ya, kita lebih bagus memberikan jus atau sari buah. Jadi untuk mendorong makanan ya pada anak atau bayi itu sebaiknya sari buah. Kalau kita memberikan makanan selingan ini kalau bisa ini makanan yang olahannya ada komposisinya susu, mungkin keju ya. Slide. Siapa sih? Ini kandungan atau nilai gizi dari buah ya. Jadi buah, komposisi buah juga buah dan sayur ini jangan terlalu tinggi ya. Komposisinya dia harus cuma mengenal aja. Jadi porsi sayur itu beda loh ya. Porsi sayur anak bayi itu beda. Jangan terlalu banyak. Kalau sayur ya sayur itu seratnya tinggi. Kalau untuk anak cukup mengenal saja. Jadi jangan sampai kalau ditanya porsi sayur anak seberapa, ya itu salah. Dia cukup mengenal aneka rasa sayur. Ya tentunya memberikan sayur itu sesuaikan dengan usianya. Ya kalau usia masih di bawah 1 tahun, ya berikan sayuran yang rendah serat dan mudah dicerna. Ya. Lanjut. Slide. Ya. Wis tadi sudah slide. Sudah. Ini
syarat MPASI yang baik ya, Bunda-bunda. Syarat MPASI yang baik ya. Kita lihat harus banyak kandungan energinya. Dari komposisinya, energinya diperhatikan protein dan zat gizi mikro, terutama zat besi, zinc, kalsium, ya, vitamin A, vitamin C, dan asam folat. Ya, ini contoh Bu, ya Bunda, ini contoh ada bubur susu, labu kuning, ya. Jadi labu kuning itu bisa dibuat bubur halus, ya. Sebaiknya mempersiapkan sendiri aja, ya. Jadi MPASI itu alangkah baiknya dipersiapkan sendiri, ya. Lanjut. Ya. Slide. Ini contoh dari bahan makanan ya, dari bahan makanan. Jadi kalau tidak harus beras saja ya bisa dari umum-umbian ya, mungkin dari bahan makanan yang lain sebagai yang bisa sebagai pengganti sumber karbohidrat. Slide. Nah, ini cara membuat ya MPASI ya. Jadi cara membuat MPASI anak usia 9 sampai 11 bulan ya. Ini caranya bagaimana ya? Ini ada beras ya, ada telur, ada labu kuning, atau mungkin labu kuning itu termasuk sayur, bisa diganti dengan wortel, monggo, mau diganti dengan bayam, monggo, ya. Ada penambahan, nah tentu setiap komposisi makanan ya pada anak itu ada penambahan minyak. Lanjut. Slide. Ya, ini yang 12 sampai 23 bulan. Slide. Ya. Mungkin terima kasih sampai di sini. Barangkali bunda-bunda mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa. Si Astri ya? Kita coba ya. Ada yang bertanya enggak? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mau bertanya, Bu, dokter.
atas presentasi tentang MPASI. Baik untuk Bunda sekalian, jika ada pertanyaan bisa dikirimkan di kolom chat pada Zoom ini. Kira-kira apa sih yang ingin Bunda ketahui tentang MPASI yang akan ditanyakan oleh Bu Win? Ini sudah ada pertanyaan dari Bunda Sari. Mohon dijawab ya Bu Win. Assalamualaikum Ibu Wirani. Saya mau bertanya, MPASI yang sehat dan baik terdiri dari makanan yang bagaimanakah Ibu? Apakah penggunaan keju bayi, minyak evo, dan butter bagus untuk bayi umur 7 bulan? Terima kasih untuk jawabannya Ibu. Baik, silakan Bu Win untuk dijawab pertanyaan dari Bunda Sari. Ya. Waalaikumsalam Bunda Sari. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Bunda Sari ya. MPASI yang sehat dan yang baik, MPASI yang sehat dan baik terdiri dari makanan yang bagaimanakah Ibu? MPASI yang sehat dan baik itu terdiri dari jadi komposisinya tadi ada ya. Ada sumber makanan pokok, jadi bisa beras atau tepung-tepungan atau pengganti beras. Boleh mie ya, boleh mie, boleh umbi-umbian, tidak apa-apa. Kemudian komposisi yang kedua harus ada protein. Sumber makanan protein. Ada protein hewani. Ya. Kemudian protein nabati. Jadi kalau untuk BNDN tidak berlaku dengan seimbang biasanya ya. Komposisinya itu biasanya tanpa lauk hewani. Kalau tidak mau memberikan kacang-kacangan, kalau nabati itu kan kacang-kacangan hasil olahan. Dan kacang-kacangan yang bagus diberikan pada bayi itu yang sudah mengalami proses fermentasi. Contohnya tempe. Ya, memang tempe itu sudah mengalami proses fermentasi sangat bagus. Manfaat tempe luar biasa. Jadi Bunda memberikannya, berikan tempe. Hanya memperkenalkan saja, cukup sepotong sedikit aja. Tetapi lebih banyak protein hewani. Kemudian ada sayur dan buah. Buahnya ini biasanya bisa diberikan dalam bentuk jus atau sari buah. Dan sayurannya ini bisa diolah atau dimasak. Ya, tadi sudah saya jelaskan usia berapa anak putra Bunda. Bunda siapa Mbak? Bunda Sari ya. Lihat usianya. Jadi makanan bentuknya disesuaikan dengan usianya. Jadi kalau misalkan masih usia 9 ya sampai 11 bulan ini biasanya masih bisa diberikan, diolahnya dicampur jadi satu. Jadi namanya one dish meal. Kemudian jangan lupa, jadi yang keempat itu harus selalu menambahkan minyak atau lemak. Jadi lemak yang bagus adalah lemak yang esensial. Jadi yang mudah diserap oleh anak atau bayi. Ya, ini biasanya Bu kalau misalkan butter atau margarin ini termasuk lemak jenuh. Jadi dia kurang apa ya, kalau untuk anak-anak kasihan ya. Sebaiknya kita berikan minyak goreng atau minyak zaitun itu sangat bagus ya. Memang harganya mahal. Kalau bisa memberikan itu enggak masalah. Kan hanya untuk menyampur atau dia fungsinya untuk menumis. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam susunan ya. Susunannya itu tadi harus ada 4 ya.
Yang pertama sumber karbohidrat, yang kedua harus ada protein hewani dan nabati, kemudian ada sumber vitamin mineral termasuk sayur dan buah, yang keempat harus selalu ada lemak. Tidak tahu itu minyak atau santan. G. Gimana Bunda Sari? Apa sudah jelas? Tentunya kalau kepingin sehat ya dilihat dari hygiene-nya, mempersiapkan makanan, mau masak, cuci tangan dulu, peralatannya harus dalam keadaan bersih, proses pengolahannya juga semua bahan dipersiapkan dalam keadaan sudah dicuci, ya, sehingga menghasilkan makanan yang sehat. Bagaimana Bunda Sari? Apa sudah jelas? Terima kasih Bunda Sari. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Wirani. Selanjutnya ya Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Bunda Ranti AN. Selamat pagi Ibu, izin bertanya. Anak saya usia 10 bulan, tapi saya beri tim, tidak mau makan. Tapi kalau lembut, mau atau di blender mau. Bagaimana solusinya ya Bu? Terima kasih. Monggo Bu Win dijawab. Terima kasih Bunda Ranti ya. Saya ingin mencoba pertanyaan dari Bunda Ranti ya. Anaknya usia 10 bulan. Sudah diberikan nasi tim ya, tetapi anaknya tidak mau. Mungkin gini Bunda, perlu variasi, mungkin rasanya, ya. Jadi nasi timnya ini mungkin sudah 10 bulan ya Bunda. Nasinya bisa ditim, tetapi ikannya mungkin bisa diolah sendiri, sayurnya bisa diolah sendiri. Jadi nasinya aja yang ditim, tetapi mungkin ikan ya atau protein hewaninya bisa diolah sendiri, mau dicincang atau mau dimasak apa, misalkan opor atau mau di kari atau mungkin diolah sendiri, jangan dicampur jadi satu. Ya, karena anak kalau sudah MPASI dia sudah bisa merasakan Bunda, ya. Makanya anak itu bisa bunda-bundanya itu akan hafal. Kalau saya kasih makanan agak manis, dia enggak mau. Kalau saya kasih makanan dengan tes gurih, dia akan lahap makannya. Jadi tentunya Bunda sudah hafal. Kalau diberikan nasi tim, biasanya Bunda bagaimana cara ngetimnya Bunda? Kalau misalkan di tim jadi satu, ini bisa Bunda. Kalau kita sendiri lihat jadi satu gitu kan enak ya. Untuk makan juga susah ya, apa? Enak, males ya. Anak itu sudah bisa merasakan. Mungkin nasinya aja yang di tim Bunda ya. Ikannya bisa dimasak sendiri atau mungkin kalau panjenengan mau masak ya tanpa cabai, sekalian ambilkan dari apa yang Bunda masak pada saat itu. Ini bisa jadikan trik Bunda. Kalau misalkan pas Bunda masak sayur bening, ambilkan di situ. Tetapi sayur beningnya dalam menyuapi, nanti bisa panjenengan tambahkan minyak goreng di dalamnya situ. Mungkin begitu Bunda. Gimana Bunda Ranti? Sudah jelas? Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih atas dari Bunda Ranti pertanyaannya ya Bu. Sekarang kita lanjut ya Bu Win ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Safira Hersiana. Assalamualaikum Bu Winani. Saya mau bertanya, saudara saya umur 1 tahun lebih, dia tidak mau makan nasi Bu. Tetapi kalau makan roti mau. 1 minggu mau nasi, lalu selanjutnya tidak mau. Bagaimana Bu solusinya? Terima kasih. Monggo Bu Win dijawab. Terima kasih pada Bunda Safira ya. Ya.
ini apa? Ponakannya ya umur 1 tahun. Dia mestinya kan sudah makanan keluarga. Tetapi anaknya tidak mau, ya, sukanya roti. Ya. Kalau apakah roti itu dimakan roti saja? Rotinya itu roti tawar atau sudah ada isinya? Ya, kalau misalkan roti saja, berarti sumber karbohidratnya ya dari roti. Jadi sumber karbohidrat itu tidak harus nasi, kan tadi sudah saya jelaskan, bisa dari roti. Nah, satu kali makan itu tidak harus komposisinya satu bersamaan ya. Misalkan makan roti ya, rotinya saja kalau mau ya sudah dibiarkan rotinya saja. Nanti kita tambahkan dengan lauknya. Lauknya bisa mau digado, makan begitu lauk saja, atau bersamaan dimasukkan roti, silahkan ya. Jadi ini kita jangan membiarkan, ini harus pandai-pandainya Bunda ya, punya trik-trik yang jitu ya, sehingga asupannya karbohidrat bisa masuk, protein masuk, vitamin mineral masuk ya. Yang penting itu ya, jangan lupa menambahkan lemak apa yang bisa dimasukkan. Monggo kalau mau masukkan keju di dalamnya roti itu sangat bagus ya. Monggo kalau mau menambahkan misalkan kasih butter ya. Butter kan dari hewani ya. Seperti keju hasil olahan susu. Masukkan di situ ya penambahan lemaknya. Jadi tidak harus makan itu ya, kalau punya anak-anak yang bermasalah ya, tidak harus satu kali makan komposisinya ya 4 tadi sekali masuk, enggak. Kalau punya anak yang bermasalah ya, misalkan itu 1 minggu mau makan nasi 1 minggu. Kalau gitu diselang-seling. Atau nasi itu bisa dibentuk variasi lain. Misalkan mau dibentuk seperti digoreng atau dibentuk yang lain, atau mungkin dijadikan seperti kue ya. Pokoknya asal ada yang masuk, bagaimana kita membuat trik, membuat inovasi-inovasi sehingga anak itu mau makan nasi ya. Kalau maaf ya, kalau bisa ya, jadi jangan itu saja, nanti asupannya akan kurang. Jadi akan tumbuh anak yang stunting. Mungkin itu dari Bunda Safira. Baik, terima kasih Bu Win atas jawabannya. Kali ini kita akan berlanjut ke pertanyaan dari Bunda Luciana Chandrawati. Assalamualaikum Ibu Wirnani, saya mau bertanya, untuk bayi usia 6 bulan, apakah boleh diberikan air mineral? Monggo Bu Win dijawab. Waalaikumsalam, Bunda Luciana ya. Maaf ya. Bayi usia 6 bulan sudah mulai MPASI ya, diberikan air mineral. Memberikan air mineral itu bersamaan dengan makan atau diberikan sendiri? Jadi kalau boleh-boleh saja sih Bunda Luciana ya. Kalau pada saat makan ya jangan diberikan air mineral. Sebaiknya diberikan sari buah. Ya, jadi misalkan Bunda mau memberikan sari jeruk ya, jeruknya diperas ya, jeruk baby diperas, ditambahkan air mineral. Jadi mendorongnya dengan sari buah. Kenapa dengan sari buah? Supaya apa? Supaya vitamin mineralnya atau kandungan yang ada di dalam makanan itu cepat terserap oleh tubuh anak. Boleh-boleh saja, Bu. Jangan terus tidak boleh-boleh. Lah sari buah itu kan ditambahkan dengan air mineral. Kalau air mineral
murni ya, kita memberikan makanan didorong dengan air mineral murni, yaitu yang kurang bagus. Yang paling bagus adalah mendorongnya dengan sari buah. Itu yang betul. Bagaimana Ibu Luciana, sudah jelas? Dan ya, terima kasih Bu Luciana atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, baik Bu. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan dari Bunda Nurul Listiana. Assalamualaikum Ibu Winarni. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kira-kira usia berapa sebaiknya bayi dikenalkan dengan makanan laut? Dan apakah bayi tersendak ketika makan? Langkah apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, Bu Win, monggo dijawab. Ya. Terima kasih Bunda Nurul ya. Mulai usia berapa anak diperkenalkan dengan makanan laut atau ikan ya? Ya. Atau diberikan protein hewani ya, termasuk protein hewani, jadi daging, mungkin daging, telur, ikan, ayam ya, ini termasuk protein hewani. Pada usia 7 bulan sudah bisa Bunda ya. Jadi awal kita memberikan MPASI ini berupa makanan cair atau semi padat. Contohnya bubur susu. Ya. Jadi komposinya bubur susu ini ya ya tepung beras ya, kemudian ditambahkan dengan susu. Kalau ASI-nya banyak, jadi cairannya susunya bisa mempergunakan ASI. Ya. Bisa mempergunakan ASI ya. Kemudian ditambahkan dengan air dan minyak. Ya, minyak. Kalau sudah usia 7 bulan, itu kan sudah melewati ya 6 bulan, 7 bulan, boleh memberikan protein hewani. Ya. Nanti ada trik-triknya. Bagaimana Bu kalau diberikan ikan? Ikan kan amis ya. Bagaimana teknik mengolahnya, teknik memasaknya supaya ikan itu tidak terasa amis ya. Tentunya itu ada teknik-tekniknya Bunda ya. Sehingga anak itu akan suka dengan ikan. Tidak terasa ya. Bagaimana Bunda Nurul? Ya, jadi mulai usia 7 bulan. Oke? Ya, terima kasih Bunda Nurul. Baik, terima kasih Ibu Win atas jawabannya. Semoga bisa diterima oleh Ibu Nurul ya Bu. Selanjutnya kita acak saja ya Bu Win pertanyaannya. Ini dari Ibu Gadis Bu. Assalamualaikum Bu Wirani. Bagaimana cara menaikkan berat badan anak? Anak saya umur 14 bulan, sudah 2 bulan berat badannya tetap belum ada tambahan. Terima kasih. Monggo Bu Win dijawab. Ya. Terima kasih Bunda Gadis. Ya. Anak Bunda usia 14 bulan. Bunda aktif ke posyandu Bunda? Bagaimana kenaikan berat badannya? Apakah sudah sesuai dengan KBM? Kenaikan berat badan minimal? Ya, di situ ada. Kalau usia 14 bulan, ini kenaikan berat badan laki apa perempuan saya kurang tahu ya. Jadi kalau Bunda punya KMS di situ ada. Jadi ada di situ di bawah kolom ya kita itu ada KBM, kenaikan berat badan minimal. Kalau kurang dari itu 300 gram ya berarti tidak naik ya. Kalau 300 gram atau lebih dari itu berarti ada kenaikan berat badan. Dan melihat trennya, pita warna yang ada di KMS ya, titiknya itu selalu naik apa turun.
Ya, kemudian bagaimana caranya? Ya, begini Bunda. Untuk komposisi makanannya bagaimana Bunda? Apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan Bunda? Prinsipnya untuk memberikan PMBA? Ya, jadi nanti tadi kita sudah sharing bersama ya, PMBA yang bagus itu komposisinya seperti apa sih? Ya, mungkin apa Bunda lebih sering memberikan apa olahan-olahan yang kurang kandungan lemaknya juga bisa. Mungkin frekuensi makannya Bunda atau mungkin porsinya ya. Ini macam-macam ya. Kalau sudah di usia 14 bulan ya, ini kan sudah 1 tahun ke atas, jadi kebutuhannya tentunya semakin meningkat. Mungkin anaknya terlalu aktif ya. Kalau terlalu aktif, asupannya kurang, ini juga dampaknya akan berpengaruh pada berat badan. Ya, mungkin Bunda bisa evaluasi bagaimana anak saya ya, apakah makanan yang sudah diberikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau mungkin masih kurang. Tidak harus 3 kali Bunda ya. Lambung anak masing-masing anak itu berbeda. Bisa dia itu mampu habis porsi yang banyak, ada yang tidak mampu. Kalau anak tidak mampu itu makanannya bisa diberikan 3 sampai 4 kali. Ditambahkan dengan 2 kali selingan. Kalau memberikan selingan yang kelas berat aja, Bunda, ya, misalkan Bunda kasih apa? Pisang goreng, ote-ote tahu isi monggo. Jadi yang banyak kandungan lemaknya. Ya, lemak itu memberikan sumbangan energi yang banyak ya. Jadi seperti itu Bunda, mungkin sudah jelas Bunda? Ya, terima kasih Bunda Gandis ya, semoga panjenengan ya anaknya laki. Ya, apalagi laki Bunda ya, apalagi laki itu tingkahnya luar biasa ya. Jadi aktivitasnya tinggi, asupannya juga semakin tinggi ya. Mungkin itu Bunda ya, nanti bisa diterapkan pada anaknya, semoga anaknya sehat, cepat kenaikan berat badannya. Yeah. Tentunya kalau ini di masa pandemi kita enggak bisa budaya datang ke posyandu. Mungkin kalau panjenengan punya timbangan di rumah bisa ya ditimbang. Jadi untuk melihat perkembangan anaknya, pertumbuhan ya. Sudah? Bisa dilanjut ada. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, ya. Ini dari Bunda Linda Martia. Assalamualaikum. Izin bertanya Ibu mengenai komposisi bahan MPASI itu, haruskah semua bahan masuk dalam pembuatannya? Apa hanya menggunakan salah satu atau lebih dari beberapa bahan yang sudah tercukupi gizinya, dan bagaimana cara mengetahui kalau komposisi bahannya sudah cukup terpenuhi? Terima kasih. Monggo Bu In jawab. Terima kasih. Ya, komposisi MPASI yang baik dan benar ya harus ada 4 tadi Bunda ya. Ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber vitamin dan mineral, dan ada sumber penambahan energi adalah minyak atau lemak. Itu harus. Kalau Bunda mau menghilangkan salah satu, yang mau dihilangkan yang mana Bunda? Ya, jadi 4 itu harus prinsip. Prinsip 4 itu sudah menjadi prinsip. Ya, kalau hilang salah satu berarti kan tidak memenuhi, tidak bagus. Ya, kalau misalkan Bunda
mau memberikan ya cuma sumber karbohidrat, protein hewani saja, sayur, buah, sama lemak, boleh ya. Tetapi sumber protein itu kan sudah ada. Yang paling bagus ya untuk pertumbuhan ya atau perkembangan biar tumbuh cepat itu adalah dari protein hewani. Biar kita menghasilkan anak-anak yang tidak stunting. Zat besinya tinggi, Fe-nya juga tinggi. Ya. Jadi komposisi itu harus selalu ada. Kalau tidak ada salah satu berarti ya kurang. Ya kita sesuaikan dengan kocek kita Bunda, ya uang belanja kita. Kalau misalkan tidak nyampe di sana, ya kalau tidak nyampe di sana, kalau kita kan beras sudah ada tiap hari Bunda, ya kita masak tiap hari, ya Bunda tidak usah mempersiapkan makanan atau MPASI itu sendiri, ya dari bahan yang Bunda masak pada saat itu. Sebetulnya MPASI kita itu tidak repot loh ya, kadang-kadang Bunda sendiri yang mengkonsumsikan harus dipersiapkan sendiri, susah amat, saya tidak sempat, saya itu sebetulnya sih tidak Bunda ya. Apa yang Bunda masak pada saat itu bisa diambilkan dari apa yang diolahkan atau yang dimasak Bunda pada saat itu. Nggak ribet kan Bunda, gampang ya tidak mengeluarkan kocek lagi. Ya, tetapi prinsipnya itu tadi harus diperhatikan ya jumlahnya ya Bunda, kemudian komposisinya, teksturnya. Bagaimana Bunda Linda? Apa sudah jelas? Jadi komposisi itu harus sesuai. Bagaimana Bunda Linda? Sudah? Ya, mudah-mudahan Bunda Linda bisa menerima apa yang sudah saya jawab. Terima kasih Bunda Linda. Baik, terima kasih Bu Win atas jawabannya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari Bunda Erika F. Assalamualaikum Bu. Saya mau bertanya, untuk mengalihkan balita ke makanan utama itu bagaimana? Soalnya saya punya balita yang sebagian besar asupan utamanya dari susu formula. Bisa 17 kali per hari minum susu formula, tetapi makannya hanya 1 sampai 2 kali saja. Usia anaknya 2,5 tahun, Bu. Monggo Bu Win untuk dijawab. Ini masalah yang sangat besar ya. Anaknya sudah usia 2 tahun. Tetapi makanan utamanya jadinya sufor ya. Itu bisa bagaimana mengalihkan makanan susu formula dengan makanan utama. Sebetulnya Bunda gampang Bunda ya. Jadi bagaimana tekniknya? Jadi Bunda bisa ajak anak itu untuk makan bersama. Ya, kalau anak sudah usia di atas 1 tahun, ya itu bisa kita ajak makan bersama. Jadi Bunda juga makan, anaknya juga diambilkan. Jadi kita sambil mungkin makan, sambil main-main, ya. Jadi seperti itu. Sebelum makan, ya jangan diberi susu dulu. Ya, kalau Bunda misalkan ini kalau misalkan Bunda tidak bekerja ya pagi jam berapa Bunda ajak sarapan Bunda. Kalau Bunda merubah pola seperti itu, insya Allah ya susunya akan berkurang, ya sufornya akan berkurang. Nanti Bunda makan siang diajak lagi Bunda makan sama-sama. Ayo balapan sama Bunda. Siapa yang cepat habis nanti
Bunda kasih hadiah, ya. Jadi kita ajak makan sama-sama, sama keluarga, mungkin sama saudaranya, ya. Ya kalau makanan utamanya sufor, ya ini tentunya Bunda kebutuhan gizi yang lain tidak akan terpenuhi. Susu formula hanya kandungan protein saja. Kalau terlalu banyak susu formula, kandungan proteinnya semakin tinggi. Ya, mungkin komposisinya sufornya mungkin Bunda Linda susunya itu akan dikentalkan ya. Supaya anak itu kenyang karena tidak mau makanan utama. Ya, biasanya bunda-bunda seperti itu. Susunya saya kentalkan Bunda biar dia kenyang. Padahal itu yang salah Bunda ya. Kalau susunya dikentalkan tidak sesuai dengan takaran Bunda, ini akan juga meracuni anak Bunda ya. Jadi buat susunya harus sesuai dengan komposisi apa yang tertera di kemasan ya. Kalau dikentalkan ini proteinnya semakin tinggi, semakin pekat, ini akan merusak atau mengganggu kerja ginjal atau memperberat kerja ginjal. Ginjalnya metabolisme protein itu di ginjal, Bu. Nanti dikasih muatan yang tinggi, ini akan semakin berat kerjanya, akan merusak, Bunda. Ya, jadi ini triknya. Jadi makanan utama harus makanan utama Bunda, ya. Tiga kali makanan utama dan 2 kali selingan. Ya Bunda Linda, jadi triknya seperti itu. Bunda harus mengubah polanya. Jadi pagi bisa Bunda ajak makan sama-sama, siang, malam. Jadi anak itu berlatih juga untuk makan sendiri bersama keluarga. Insya Allah Bunda Linda ini akan bisa merubah. Makanan utama adalah makanan utama, sufor sebagai tambahan atau makanan selingan. Begitu Bunda Linda, sudah jelas? Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Erika. Bunda sama kemana? Bunda Erika. Ya, terima kasih Bunda Erika. Baik, terima kasih Bu Win atas jawabannya. Maaf sekali bagi bunda-bunda semuanya yang baru mempunyai anak atau bunda yang mempunyai masalah dengan buah hatinya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan informasi bagi bunda sekalian. Bagi bunda yang sudah mengirimkan syarat mendapatkan door prize dan sudah mengirimkan pertanyaan pada seminar kali ini, bagi 3 orang yang terpilih akan dihubungi oleh admin kami. Dan jangan lupa setiap hari Jumat dalam Rumah Sakit RSCA Cempaka ada live Instagram dengan tema yang berbeda. Bunda semua bisa join atau melihat live tersebut pada IG kami di @rsia_cempaka_permata Putih Permata. Baik Bunda, terima kasih atas partisipasi Bunda semua. Terima kasih Bu Win selaku narasumber kami. Semoga apa yang kami berikan, apa materi yang disampaikan oleh narasumber kami bermanfaat bagi Bunda semua. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, dan selalu memakai masker jika berpergian, dan jaga jarak 1 meter. Baik Bunda, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika kami mempunyai kekurangan dalam seminar kali ini. Nantikan seminar yang akan datang dengan tema yang berbeda, dan ikuti IG dan Facebook kami untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jika Bunda masih mempunyai pertanyaan, bisa DM ke Instagram kami
akan kami jawab dengan narasumber yang sangat berkompeten. Terima kasih Bunda semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Saya dan narasumber dan semua panitia dalam seminar ini mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.